Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang zakat perdagangan, yaitu yang pertama pengertian zakat perdagangan. Zakat perdagangan atau zakat perniagaan dalam hukum Islam dinamakan dengan zakat tijarah, adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Baiklah, yang kemudian syarat-syarat dari zakat perdagangan. Syarat-syarat itu sendiri yaitu yang pertama ada nisab. Nisab yaitu batas nilai minimal aset atau harta sebagai sesuatu yang dikategorikan wajib zakat, bisa berupa emas, uang, dan lainnya yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga dalam setahun. Di dalam pelaksanaannya, harta wajib zakat sudah seharusnya mencapai nisab yang ditentukan. Penentuan nisabnya dilakukan sesuai dengan nisab zakat emas. Tetapi ada perbedaan di beberapa ulama. Nah, dalam menentukan nisab ini. Nah, mayoritas berpendapat bahwa yang digunakan dalam menentukan nisab yaitu sebesar 85 gram emas murni. Nah, kadar zakatnya itu sendiri yaitu 2,5%. Yang kemudian ada haul. Haul yaitu waktu dalam memiliki harta dalam setahun. Haul bermula sejak dimilikinya harta benda perdagangan tersebut melalui transaksi. Jika haulnya telah sempurna dan kekayaan dagang mencukupi nisab, maka tidak diwajibkan menunaikan zakat. Maka bila suatu harta tersebut telah penuh satu haul dan cukup nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya dari harta tersebut. Yang ketiga, itu niat melakukan perdagangan saat membeli barang dagang. Suatu harta tidak begitu saja dikatakan sebagai harta dagang, tetapi melainkan bila sang pemilik memang berniat untuk memperdagangkan ketika memilikinya. Nah, harta bendanya tersebut diperlakukan untuk diperjualbelikan. Yang keempat itu harta didapat dari transaksi jual beli, harta benda. Nah, harta benda menjadi harta perdagangan apabila dimiliki dengan transaksi jual beli. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu mengenai dasar hukum zakat perdagangan, yaitu ada 4 dasar. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', dan yang keempat undang-undang. Yang pertama Al-Quran, yaitu salah satunya dalam surat Al-An'am ayat 141 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghayra ma'rusyatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaitun war rumana mutasyabiha wa ghayra mutasyabih. Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya atau zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kemudian yang kedua ada hadis, yaitu hadis riwayat Abu Dawud yang berbunyi, Haddasana Muhammad bin Dawud ibnu Sufyan, Haddasana Yahya bin Hassana, Haddasana Sulaiman ibnu Musa. Abu Dawud Haddasana Ja'far ibnu Sa'd ibni Samurah ibni Jundub, Haddasani Khubayb bin Sulaiman an abihi Sulaiman an Samurah ibni Jundub qala amma ba'du fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna an nukhrija shadaqah minalladzi nu'idu lil bai'i. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Daud bin Sufyan, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hasan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Musa. Abu Daud telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sa'id bin Samurah bin Jundab bin Sulaiman, telah menceritakan kepadaku Hubaib bin Sulaiman dari ayahnya yaitu Sulaiman.
Dari Samurah bin Jundab, ia berkata, adapun selanjutnya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari sesuatu yang kami persiapkan untuk dijual. Kemudian yang ketiga yaitu ijma. Sesudah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pemerintahan dipimpin oleh khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Di masa pemerintahannya muncul kelompok orang yang membuat gerakan menolak pembayaran zakat padanya. Abu Bakar kemudian mengajak para sahabat untuk bermufakat dalam menetapkan pelaksanaan zakat dan mengambil tindakan tegas kepada orang-orang yang tidak mau menunaikan zakatnya dengan dikategorikan keluar dari Islam. Selanjutnya, di masa tabi'in dan imam mujtahid dilakukan berdasarkan kondisi dan situasi saat itu. Dasar dari ijma berupa kesepakatan para ulama tentang zakat kekayaan dagang. Saat ini mulai timbul beberapa contoh muamalat dalam perdagangan yang belum pernah terjadi di awal masa Islam, sehingga dibutuhkan studi lebih lanjut untuk dapat menjelaskan kembali hukum serta dasar-dasar perhitungan atas zakatnya. Terdapat persoalan serius yang berhubungan dengan ceramah mengenai zakat. Hal utama yang mendasari berupa minimnya informasi tentang zakat. Perlu diakui hal ini dikarenakan pembayaran zakat belum marak di masyarakat. Akibat lain berupa literatur mengenai zakat menjadi sangat minim dibanding perkara sholat dan haji, contohnya. Sehingga para ulama kesulitan dalam menyampaikan ceramah yang berkaitan dengan zakat dari data informasi yang minim tersebut. Kemudian untuk masyarakat sendiri kurangnya minat akan berzakat dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama yaitu pemahaman sendiri masih belum wajib untuk muzaki. Kedua, dikarenakan muzaki tidak mau memberikannya untuk orang lain. Hal ini kemudian berpengaruh juga menjadi keengganan untuk mendengarkan ceramah tentang zakat. Ketiga, yaitu muzaki cenderung lebih suka mendengar ceramah yang kemudian langsung memberikan manfaat pada mereka. Dengan persoalan di atas dapat diketahui mengapa zakat sulit dikenal masyarakat di Indonesia. Meskipun mayoritas warganya menganut Islam, namun pengetahuan dan kesadaran mengenai zakat masih sangat minim. Orang Islam mengetahui zakat juga merupakan bagian dari dalam rukun Islam. Mereka lebih paham dengan sholat dan puasa. Tidak sedikit dari mereka belum paham tentang haji. Banyak dari mereka berasumsi bahwa untuk pergi haji harus menabung hingga puluhan tahun. Sayangnya ketika berbicara mengenai zakat, mereka merasa asing. Kemudian yang keempat yaitu undang-undang. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Di dalam undang-undang ini dibahas tentang pengelolaan zakat. Tidak sedikit pihak yang memberikan pendapatnya terhadap kelahiran undang-undang ini. Dari sekian pandangan, ada dua hal yang perlu dicatat. Yang pertama yaitu pembayaran zakat bukanlah mengurangi pajak. Zakat masih sebatas mengurangi penghasilan kena pajak. Kedua yaitu tidak terdapat sanksi untuk muzaki yang enggan membayar zakat. Pemberian muzaki diberikan kepada lembaga pengelola zakat. Pemberian sanksi diberikan kepada lembaga pengelolaan zakat yang mana bertugas mengumpulkan dana zakat di luar ketentuan orang yang berhak menerima zakat. Kemudian materi yang keempat yaitu tentang cara mengeluarkan zakat perdagangan. Harta dagang baik berupa uang, barang, piutang, dan sebagainya yang telah memenuhi nisab senilai harga 85 gram emas dan telah lewat masa haul 1 tahun sejak diniatkan dan diperdagangkan, meskipun pada awalnya belum memenuhi nisab, wajib dizakati. Cara menghitungnya yaitu harga seluruh barang dagang miliknya yang telah dipersiapkan untuk dijual belikan untuk memperoleh laba tersebut, uang kontan, piutang yang lancar, uang perusahaan yang disimpan di bank, serta persediaan barang di gudang. Kemudian dikurangkan dengan jumlah hutang yang menjadi bebannya. Siapa saja yang mempunyai harta perniagaan yang sudah memenuhi nisab dan haul, maka ia menilainya pada akhir tahun, kemudian mengeluarkan zakatnya senilai 2,5% dari keseluruh dagang. Tidak dihitung haulnya, kecuali telah memenuhi nisab. Jumlah zakat perdagangan yang wajib dikeluarkan jika kekayaan bersih seseorang pada akhir haulnya dengan seluruh aset miliknya kemudian dikurangi hutang telah mencapai nisab, maka ia wajib membayar zakatnya sebesar 2,5% dari nilai keseluruhan kekayaan tersebut. Jadi, tidaklah sama seperti zakat emas dan perak, serta hewan ternak yang harus mencapai nisabnya sepanjang tahun. Dan yang terakhir itu adalah hikmah zakat perdagangan. Ada beberapa hikmah yang
dapat diambil antara lain, yang pertama bagi muzaki, dapat membersihkan jiwa dari sifat bakhil, terus menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang kepada mereka yang lemah. Terus yang ketiga itu mengembangkan rasa kepedulian sosial. Yang keempat, membersihkan harta dari mereka yang berhak, menimbulkan kekayaan berlipat bagi pemilik dengan niat ikhlas dan tulus, dan terhindar dari ancaman Allah yang sangat pedih. Terus yang kedua itu bagi mustahik, dapat menghilangkan rasa dengki, iri hati, dan penyakitlah hati lainnya terhadap mereka yang memiliki kelimpahan harta. Yang kedua, menumbuhkan rasa syukur serta simpati terhadap golongan yang mampu atau yang mau membayarkan zakatnya. Ketiga, menjadi model kerja untuk hidup mandiri. Terus yang terakhir bagi pemerintah, terus dapat menunjang keberhasilan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan memberikan solusi aktif dalam memberantas kecemburuan sosial yang ada di kalangan masyarakat. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kami tentang zakat perdagangan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.